Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang regulasi hormon epinefrin atau hormon yang dikeluarkan oleh medula adrenal. Nah, seperti yang sebelumnya pernah dibahas, sekret sel kromafin atau sel yang ada pada medula adrenal itu ada dua, norepinefrin dan epinefrin. Norepinefrin ini seperti yang dikeluarkan saraf simpatis pada umumnya, ya, yang sudah dibahas sebelumnya juga ini. Jadi setiap saraf simpatis itu pasti mengeluarkan norepinefrin. Nah, di medula adrenal ini dia mengeluarkan cuma sebanyak 20%. Sisanya itu adalah epinefrin. Dia itu sebuah hormon yang khas yang cuma dikeluarkan oleh medula adrenal. Nah, kedua hormon ini itu adalah jenis katekolamin, yang mana hormon katekolamin ini itu adalah hormon yang hidrofilik atau larut air. Nah, di dalam tubuh kita sebagian besar norepinefrin itu diproduksi oleh serat pascaganglion neuron simpatis, ya, sebagian besar. Kemudian epinefrin itu cuma eksklusif diproduksi oleh medula adrenal. Nah, sehingga kita bisa menyederhanakan, kita bisa menarik kesimpulan, ya, dapat dianggap bahwa efek norepinefrin itu diperantarai oleh sistem saraf simpatis. Jadi efek norepinefrin pada tubuh ya sesuai dengan efek saraf simpatis pada tubuh. Nah, kemudian untuk efek yang epinefrin yaitu eksklusif cuma diperantarai oleh medula adrenal. Kalau yang saraf simpatis kan dia ada di mana-mana, ya kan? Nah, kalau epinefrin dia cuma ada di medula adrenal. Ya. Nah, nantinya hormon epinefrin dan norepinefrin ini dia akan melekat pada reseptornya, yaitu disebut dengan reseptor adrenergik. Nah, hormon katekolamin ini kan dia tadi hidrofilik atau larut air. Nah, reseptornya ini dia akan berada pada permukaan sel, ya, seperti ini. Nah, di dalam sebuah sel itu terdapat 4 reseptor yang khusus untuk hormon ini, hormon epinefrin dan norepinefrin, yaitu ada alfa 1, alfa 2, kemudian beta 1 dan beta 2. Nah, kemudian norepinefrin dia itu melekat pada reseptor alfa dan beta 1. Kemudian epinefrin juga sama, dia melekat pada alfa dan beta 1. Nah, kedua-duanya itu kan sama-sama dapat melekat pada reseptor alfa dan beta 1. Nah, makanya hormon keduanya norepinefrin dan epinefrin ini memiliki efek yang serupa di banyak jaringan. Nah, dengan epinefrin ini dia sebagai penguat efek simpatis. Kenapa? Karena reseptornya ya sama keduanya. Nah, bedanya itu pada reseptor beta 2. Dia itu cuma atau eksklusif untuk epinefrin. Nah, sebagai contoh itu ini. Ketika norepinefrin dan epinefrin itu bekerja sama dan melekat pada reseptor alfa, maka pembuluh darah itu akan vasokonstriksi. Sedangkan ketika hanya epinefrin saja, kemudian epinefrin ini melekat pada reseptor beta 2 pada pembuluh darah, maka pembuluh darah ini akan vasodilatasi. Kedua ini kan suatu respon yang berlawanan, ya. Jadi meskipun hormonnya sama, dia bisa mengakibatkan respon yang berlawanan. Nah, untuk yang reseptor epinefrin beta 2 ini itu contohnya lagi pada
otot rangka. Nah, pada otot rangka dia akan memunculkan reseptor beta 2-nya. Nah, reseptor beta 2 ini ketika ditempelin sama epinefrin, dia akan merangsang penguraian glikogen di otot. Nah, begitu juga pada otot polos bronchiolar. Ketika reseptor beta 2 pada otot polos bronchiolar itu dilekati atau ditempeli sama epinefrin, maka otot polos bronchiolar ini akan bronkodilatasi. Otot polos bronchiolar ini itu kan terdapat pada bronkus, dia akan bronkodilatasi. Nah, keduanya ini kan merupakan suatu respon sama seperti respon saraf simpatis juga kan. Ya, itu nanti akan dibahas pada efek katekolamin atau efek hormon medula adrenal. Nah, kemudian kita akan membahas tentang sekresi hormon medula adrenal. Jadi secara garis besar, secara gampang, pengaturan sekresi hormon adrenal itu pertama dirangsang oleh otak. Kemudian otak melalui saraf simpatis, ya, dia akan merangsang medula adrenal untuk mengeluarkan epinefrin. Nah, dalam rangsangannya kan otak harus melalui saraf simpatis untuk memerintahkan medula buat ngeluarin epinefrin. Nah, ketika saraf simpatis ini bekerja, itu dihasilkan norepinefrin. Nah, disinilah makanya sekresi epinefrin itu selalu disertai norepinefrin. Padahal kan sebenarnya sekresi utama dari medula adrenal itu kan epinefrin. Nah, karena efek saraf simpatis ini, maka dihasilkan hasil sampingan yaitu norepinefrin. Tapi norepinefrin ini pada medula adrenal dia tidak terlalu berpengaruh karena hanya sedikit dan lebih dominan yang epinefrin. Nah, fungsi epinefrin ini itu secara garis besar cuma dua. Dia memperkuat efek saraf simpatis atau dia menimbulkan efek pada jaringan yang tidak disarafi secara langsung. Nah, saraf kan tidak mungkin menyarafi setiap sel yang ada di tubuh kita. Tapi kalau hormon, dia kan sekresinya melalui pembuluh darah. Nah, darah kan pasti akan mendarahi seluruh sel karena dia kan menyalurkan nutrisi-nutrisi. Nah, makanya pasti ke seluruh sel. Nah, kemudian pengaturan efek katekolamin itu gimana? Tadi kan sudah dibilang satu sel dia bisa memiliki keempat-empatnya. Ya, emang memiliki keempat-empatnya semua sel. Nah, reseptor ini itu akan diekspresikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi, misal cuma butuh beta 2 sama alfa, ya beta satunya dihapus atau namanya down regulation. Kalau butuhnya beta 2 dan nggak butuh alfa sama beta 1, ya beta 2 nya up regulation, kemudian alfa sama beta 2 nya down regulation gitu ya. Nah, pengaturan pengikatan katekolamin atau hormon medula adrenal ke reseptor itu diatur oleh ini second messenger. Jadi ketika misal sel itu butuh reseptor beta 1 dan beta 2, itu di dalam sel tersebut second messenger CAMP itu akan meningkat sehingga reseptor beta 1 dan beta 2 itu meningkat. Nah, akhirnya hormon-hormon yang katekolamin tadi akan menempel pada reseptor ini dan menimbulkan efek yang sesuai. Nah, kemudian kalau misal yang dibutuhkan itu
reseptor alfa 2, nah dia akan melakukan upregulation alfa 2 dengan cara menurunkan second messenger CAMP. Ya, kebalikannya dari yang beta. Kemudian kalau yang alfa 1 itu dia diperantari oleh IP3 dan DIG. DIG-nya akan menaik ya. Ini keempat-empatnya ini adalah second messenger. Nah, second messenger apa? Kalau yang belum tahu, kalian bisa lihat di video yang dasar endokrinologi. Oke, cukup sekian saja. Nanti bisa dilanjut lagi dengan efek epinefrin pada video berikutnya. Terima kasih.